Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan semua ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kami bahas dan yang akan kami sampaikan pada bab nikah yaitu adalah sekarang adalah wali dan saksi. Jadi sahabat-sahabat ya, wali dan saksi itu ketika ada pernikahan sahabat itu wajib dilaksanakan, wajib dilakukan dan harus ada. Jadi menikah itu tidak sah menikah ketika tidak ada walinya, tidak sah menikah ketika tidak ada saksinya. Jadi bukan dengan cara yang laki-laki mau menikah, yang perempuan mau menikah, terus menikahnya langsung terjadi pernikahan. Bukan gitu sahabat. Memang harus ada wali, ada saksi. Ya. Wali itu apa? Wali itu adalah walinya pihak perempuan atau orang tuanya pihak perempuan atau diwakili oleh orang-orang yang dapat amanah dari orang tuanya. Itu namanya wali sahabat. Terus ada juga saksi. Saksi itu minimal 2 orang. Jadi ketika melangsungkan pernikahan itu harus ada saksi ya. Harus ada saksi yang dapat menyaksikan berlangsungnya pernikahan itu. Jangan berkedok menikah, bertransaksi bahwa saya menikahimu dengan mahar sekian dan diterima oleh seorang perempuan itu, saya menerimanya, saya menerima nikahnya dengan mahar sekian. Bukan begitu caranya. Tetap itu hukumnya zina sahabat. Jadi syaratnya wali itu memang harus ada wali dan saksi. Kalau tidak dilakukan maka pernikahan itu tidak sah. Nah sekarang sahabat ya, yang akan kami sampaikan juga syaratnya wali, syaratnya menjadi wali dan syaratnya menjadi saksi. Satu syaratnya menjadi wali dan saksi itu adalah beragama Islam. Yang pertama yaitu adalah beragama Islam sahabat. Yang bisa menjadi wali dan saksi yang pertama syaratnya adalah Islam ya, beragama Islam. Kalau wali dan saksinya di luar Islam tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali dan saksi. Yang pertama ya adalah beragama Islam. Yang nomor 2 adalah berakal, punya akal ya. Anak kecil tidak boleh ya. Anak kecil tidak boleh karena tidak punya akal tapi belum balik, tidak boleh. 2 berakal. Terus yang nomor 3 adalah merdeka itu bukan hamba sahaya, artinya orang yang merdeka, bukan budak tidak boleh sahabat. Budak itu siapa? Budak itu adalah orang yang tidak merdeka. Contohnya kalah perang, menjadi tawanan perang, akhirnya dijual kan di pasar-pasar, dibeli. Nah, itu tidak merdeka orang. Tidak merdeka. Jadi bisa dimerdekakan ketika sudah dibeli kepada tuannya dan harus nurut pada tuannya. Nah, orang-orang seperti itu tidak bisa menjadi wali dan saksi, sahabat. Nah, nomor 3 ya. Nomor 4 adalah barusan sudah. Nomor 4 adalah balik. Ya, balik. Artinya orang yang sudah berumur 9 tahun, 11 tahun itu lebih itu. Jadi balik ya. Itu juga. Terus yang nomor 6 adalah Yang nomor 6 adalah syaratnya adalah berakal sahabat. Bukan berakal, adil. Nah, ya, syaratnya harus adil. Jadi adil itulah hal-hal menjadi wali dan menjadi saksi yang harus kita lakukan. Jadi jadi tidak ada ceritanya ya menikah kabur kawin lari ya, itu tidak boleh. Dan itu memang tidak boleh kita lakukan, kawin lari seperti itu kalau dengan caranya tidak ada wali dan tidak ada saksi. Jangan melangsungkan pernikahan, jangan meniru atau mencontoh seperti yang ada di sinetron. Jangan mencontoh seperti yang ada di film-film.
tidak direstui oleh orang tuanya kawin hari, tidak direstui oleh keluarganya kawin di luar rumah kita atau di luar desa kita, di luar daerah kita. Itu memang apa ya, kalau tidak dipenuhi syarat sahnya nikah itu sahabat termasuk zina, sahabat, termasuk zina. Zina itu adalah satu kali zina itu 40 tahun tidak akan diterima semua amalnya. Kita ini kan apa, eman ya, hidup ini hanya satu kali, sahabat, satu kali hidup, satu kali kesempatan. Jadi hidup ini walaupun satu kali ini, mari kita perjuangkan, renungkan supaya hidup ini lebih bermakna dan lebih berarti. Di mana? Di semua bidang, di semua lokasi dan kondisi, di semua ruang dan setiap saat. Kita, sahabat, kalau orang salah itu biasa, tapi yang penting kita setiap saat untuk berbuat hal-hal yang terbaik dan menghindari kesalahan. Hal yang salah biasa, yang penting atau berusaha untuk menjadi yang terbaik setiap saat. Jadi kalau kita, apalagi sekarang, sahabat ya, sekarang itu zina sudah merajalela, istrinya orang pacaran, zina di mana-mana ya, di hotel, di mana. Kadang modalnya hanya modal sepeda motor, hanya modal makan, modal bensin, kita bisa ketemu dengan pacar selingkuhannya, terus ke hotel, terus kemana. Sekarang tuh zina, sahabat ya, sudah hal-hal yang sangat dibanggakan. Jadi orang ketika bisa zina, selingkuh dengan istrinya orang, selingkuh dengan suaminya orang, kadang-kadang hal yang dibanggakan, hal yang menjadi hal-hal yang keren, yang bisa kita banggakan. Padahal itu, sahabat, itu sebuah langkah dosa besar, dosa yang paling nyata, dan Allah akan mengazabnya orang-orang itu. Kenapa orang-orang yang zina, makan barang haram, kenapa kok sekarang masih enak, bahkan tambah kaya, usahanya tambah berkembang? Itu namanya, sahabat, istidroj. Ya, itu namanya istidroj. Istidroj itu adalah dengan Allah itu disuruh dihabis-habiskan, sudah dimakan, disuruh ambil sudah, itu istidroj. Nah, kalau orang yang bagus ibadahnya, orang yang cukup itu bahagia, itulah berkah barokah yang Allah diberikan. Dan kalau orang ahli ibadah tapi kondisinya miskin dan fakir, itu adalah orang yang masih diuji dengan Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak sholat, jauh dari Allah dan tidak pernah ibadah, tapi orangnya sukses, kaya, cukup, bahagia, bahkan tidak pernah ada masalah, itulah namanya istidroj, sahabat. Istidroj. Jadi orang seperti itu jangan enak-enak, maka suatu saat ketika Allah sudah mengazabnya akan menjadi orang yang sangat merugi. Hidup ini satu kali, sahabat, tidak ada akan hidup kembali kita. Satu kali ruang, satu kali waktu, harus kita bermanfaat orang lain. Minimal kalau tidak bisa memberikan manfaat orang lain, jangan pernah mengganggu orang lain. Apa yang bisa kita berikan ke orang lain, walaupun sedekah, membantu, saling tolong menolong. Minimal senyum kita tidak cemberut ketika bertatap muka dengan orang lain. Gitu saja, sahabat, apa yang kami musyawarahkan, mudah-mudahan manfaat barokah. Semua sahabat-sahabat sehat selalu semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jalin kebersamaan, jalin silaturahim, tetap komunikasi yang santun untuk memberikan yang terbaik dalam setiap langkah kita. Biar kita banyak manfaat dari orang lain dan langkah ini akan menjadi ibadah. Amin. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum.